Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikannya, maka Allah akan menjadikan kepandaian, akan memberikan pengetahuan dia di dalam ilmu agamanya. Ad-din al-ilmu. Agama itu didasari oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang rahimakumullah, di dalam dunia pendidikan itu tidak sekedar ilmu menjadi pengetahuan, tapi harus ditingkatkan menjadi suatu buah dari pengetahuan itu. Oleh karena itu, dari aspek kognitif pengetahuan akan menjadi afektif sikap dan perbuatan yang kemudian akan sampai kepada psikomotorik, yaitu buah untuk melakukan dan meninggalkan sesuatu. Artinya pengetahuan agama itu menjadi akhlakul karimah yang kemudian membuahkan sikap perbuatan berupa melakukan perintah-perintah Allah melalui perintah guru dan meninggalkan larangan-larangan Allah melalui apapun yang dilarang oleh guru. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, pangarsa abah guru kita hanya menghendaki kebaikan kita. Oleh karena itu, di hadapan para murid-muridnya, para salik kita, pangarsa abah menginginkan sekali kita itu tidak hanya mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan lahir, tapi kemuliaan yang hakiki. Oleh karena itu, di dalam Riyadhatun Nafsi, melatih jiwa, pendidikan jiwa, itu diharapkan salik. Murid pangarsa abah itu tidak hanya merasakan, baru tidak hanya katanya, tapi sudah nyatanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat qurrata aini fis shalah." Dijadikan penenang hatiku di dalam sholat. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa yang artinya kurang lebih bahwa yang menenangkan hati ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan melalui zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Maksudnya bahwa ketenangan hati, kepuasan jiwa itu bagi murid pangarsa abah sudah tidak katanya lagi, tapi nyatanya. Kita sering memperhatikan, melihat, merasakan ketika berzikir bersama pangarsa abah di Sirna Rasa. Banyak orang-orang yang ketika berzikir sampai menangis, sampai meneteskan air mata. Itu bukan karena apa-apa, tapi merasakan kepuasan batin, ridho yang dilimpahkan Allah ke dalam hati.
Itulah hakikat kebahagiaan yang sejati berada pada zikir. Demikian pula para sahabat Nabi yang melakukan sholat dengan hampir-hampir sudah di luar kesadaran. Hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam kitab Nashihul Ibad dikutip oleh Imam Nawawi akan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Al-ibadu salah satu asnafin. Orang yang ahli ibadah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Sinfun ya'budunallah ala sabilil khauf. Yang pertama, kelompok orang yang beribadah kepada Allah karena didasari rasa khauf, rasa takut. Melakukan ibadah karena menjalankan kewajiban. Yang kedua, wasinfun ya'budunallah ala sabilir roja. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ibadah karena didasari rasa roja, harapan. Kalau yang pertama menjalankan kewajiban, kalau yang kedua ini sudah merasakan kebutuhan. Wasinfun yang ketiga, ya'budunallah ala sabilil hub. Mereka yang menyembah Allah bukan karena didasari rasa takut, bukan karena merasa itu kebutuhan, tetapi menyembah Allah, beribadah kepada Allah karena cintanya kepada Allah, rasa syukurnya dia kepada Allah. Jadi kembali kata Sayyidina Abu Bakar, orang beribadah itu satu karena didasari kewajiban, yang kedua motivasinya, motivasi pertama kewajiban, motivasi yang kedua adalah karena kebutuhan, dan motivasi yang ketiga karena kecintaan. Bangsa apa mengharapkan kita melakukan ibadah itu bukan karena kewajiban, bukan karena kebutuhan, tapi akan sampai kepada suatu kecintaan. Kita gambarkan saja. Kadang saya ditanya, masa iya orang berzikir, orang sholat itu bisa nikmat? Saya balik yang bertanya itu sering lewat di hadapan saya untuk mancing. Saya juga begitu kok Pak. Jenengan kok mancing nopo? Saya tanya. Hobi Pak. Saya berpikir, masa hobi hanya mancing? Menunggu berjam-jam hanya dapat berapa ikan? Saya nggak habis pikir, masa hobi dengan mancing itu merasa senang? Senangnya dari mana? Bahkan adik saya itu pulang dari rumah sakit, dicari oleh orang mau menjenguk, dia sudah mancing. Ya karena memang kepuasannya dia di situ, kebahagiaannya di situ. Orang mancing aja menjadi hobi, merasa bahagia, apalagi orang sholat, apalagi orang zikir. Itulah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Terlebih orang yang beristiqomah di dalam mengikuti ajaran guru, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah, itu dijanjikan oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, artinya dia sudah ditalqin, lalu ia istiqomah, maka malaikat akan turun mendampinginya, berkata kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu. Sudahlah, langsung terus istiqomahkan. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah bersedih hati. Gak ada yang perlu disusahi, gak ada yang perlu disedihi. Ketika seseorang itu sudah
papan sudah, sandang sudah, makan sudah. Mau apa lagi? Selain untuk beribadah, menikmati bersama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Di dunia itu umur seberapa? Yang lebih panjang adalah akhirat. Janji Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bahwa nanti di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar 73 Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Menjadi murid pangarsa Abah ketika menghayati ayat ini pasti Az-Zumar 73 ini. Az-Zumar 73. Pasti bahagia banget. Ayam banget. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan kelak orang-orang yang bertakwa itu akan diberangkatkan mereka menuju surga dengan rombongannya. Betapa kita itu sudah bersama rombongan pangarsa Abah. Bagaimana kita adem ayem nikmat bersama Abah, ketemu Abah, bahkan kita pernah berjalan umroh bersama Abah, itu baru di dunia. Kita umroh bersama Abah aja bahagianya itu enggak habis-habis, enggak kenangannya, enggak habis-habis rasanya, nikmatnya sampai sekarang. Apalagi besok di akhir. Murid-murid pangarsa Abah akan diberangkatkan bersama rombongannya Abah ini. Hatta idza ja'uha, kata Allah, sehingga nanti kalau mereka sudah sampai ke dalam surga, wa futihat abwabuha, dan kemudian pintu-pintu surga itu dibuka untuk mereka, wa qala lahum khazanatuha, maka kemudian para penunggu surga ini akan menyambut mereka dengan apa? Dengan ucapan salamun alaikum. Kita akan menjawab, mereka semua murid-murid pangarsa Abah dan rombongan orang-orang yang bertakwa dikasih salam oleh malaikat penjaga surga, salamun alaikum. Maka serempak mereka akan menjawab, waalaikumsalam. Kemudian disapa lagi oleh malaikat penjaga surga ini. Setelah malaikat mengucapkan salamun alaikum, dijawab waalaikumsalam malaikat. Maka malaikat menyapa lagi, tibtum. Tibtum itu kalau bahasanya anak-anak itu, wahyu, piye kabare? Gimana? Saya sedaya nggih baik semua ya. I'm fine. Kalau anak-anak kayak gitu. Baik para malaikat. Malaikat disitulah kemudian menjawab jawaban ini. Tobat a'malukum wa aqwalukum wa toba sa'yukum wa jazaukum. Amal kalian, perkataan kalian adalah bagus-bagus. Usaha kalian bagus-bagus. Maka balasannya sekarang ini adalah kebagusan pula. Setelah itu kemudian baru para malaikat penjaga surga mempersilahkan mereka semua. Fadkhuluha khalidin. Monggo, monggo masuk semua, persilakan masuk semua. Ini yang menjadi bayangan, gambaran
orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang sudah dari saat ini sudah mempersiapkan rombongan, sudah mempersiapkan jamaahnya, sudah mempersiapkan kelompoknya kelak di akhirat. Oleh karena itu, tidak berlebihan ketika Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam Al-Qur'an menyampaikan alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah kamu sedihkan apa yang hilang dari kamu. Kita kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita, enggak usah disedih. Harta kita berkurang, enggak usah disedih. Orang yang kita cintai membuat kita jengkel, enggak usah disedih. Itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafu, enggak usah takut. Enggak usah takut bahwa usaha kamu, manakib kamu, sedekah kamu itu akan diganti lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengamini berkah pangarsa abah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya bi karomati abah aus al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala